Terus Itu nabung sendiri 70 juta? iya, saya jualan online Ustadz, jualan online buku-buku wirausaha, tapi yang tidak dijual di toko buku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nikmat dan Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Semua orang itu bisa berbuat baik, semua orang itu berkesempatan untuk berbuat baik, dan semua orang itu berpotensi untuk berbuat baik kepada siapapun, ya Pak. Luar biasa Kak Kumi pagi-pagi live-nya bicaranya potensi dan kesempatan, gitu ya? Iya. Potensi dan kesempatan. Kum, kadang-kadang potensi itu sebelumnya nggak ada loh. Dan kesempatan itu juga nggak ada. Sampai ada sesuatu yang membuat potensi itu menjadi terbuka. Dan kesempatan itu juga menjadi terbuka. Dan sesungguhnya Kak Wirda dan pemirsa bukan hanya di perbuatan baik dan kebaikan. Tapi juga di perbuatan buruk dan keburukan. Tinggal kemana kita condongnya. Makanya beruntunglah orang-orang yang berada di hal-hal yang baik dan di kebaikan. Karena itu semua juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang barangkali dinamakan taufik dan hidayah. Masya Allah. Telah bersama kita ya Kak Wirda, siapa ini? Tamu kita yang istimewa, Kang Afin. Ya, ada Kang Afin, Masya Allah. Dari Bandung, Juragan Jus. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Ustadz. Sampurasun. Rampes. Iya, Wilujeng Sumping. Sudah panjang ntar. Panjang nanti, saut-sautan terus nanti. Ya, buat teman-teman di seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, ya, Riau dan seluruh Nusantara. Hari ini kita akan belajar bareng dari beliau bagaimana beliau ini kemudian akhirnya menjadi relawan kesehatan, pejuang kesehatan, dan sejak kuliah udah dagang, udah punya warung soto malah pemirsa. Kemudian nabung persiapan buat sedekah, nabung persiapan buat nikah. Sampai kata 70 juta. Tapi ternyata gagal nikahnya. Kecelakaan impian Ustadz. Ya, tapi itulah yang kemudian membawanya menjadi memiliki rumah singgah dan tetap kemudian menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahkan sekarang punya anak ya? Alhamdulillah. Punya anak atau baru mau punya anak? Udah anak kedua sekarang. Wih, udah anak kedua. Oke. Kita langsung sapa Kang Afin. Assalamualaikum Kang Afin. Waalaikumsalam Ustadz. Dari mana nih kalau mau cerita? Kayaknya ceritanya banyak. Wah, panjang banget Ustadz. Asik nih. Dari tahun 1931 kayaknya. Sok, mangga. Jadi rumah singgah tuh berdiri di tahun 2016 Ustadz. Setelah saya lulus kuliah. Berawal dari, emang saya dulu aktif Ustadz di kegiatan sosial. Dari zaman kuliah udah aktif kegiatan sosial. Dan sampai satu ketika saya berkunjung ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung, dan saya melihat banyak pasien yang tidurnya di salah satu rumah sakit Ustadz. Koridor. Di koridor-koridor, beralas tikar, berselimut dingin kota Bandung. Ya kan? Dari daerah pula, sampai saya berdialog sama salah satu pasien. Ibu dari mana? Dari Indramayu. Ibu ada keluarga di sini? Gak ada. Ibu kenapa tidur di sini? Gak ada uang buat kontrak. Allah. Di situ saya Ustadz, saya membayangkan bagaimana kalau saya di posisi itu. Allah. Dan satu sisi lagi saya gak jadi nikah itu Ustadz, gak jadi nikah karena emang ibu mintanya lulus kuliah dulu baru nikah. Jadi emang doa ibu luar biasa. Bukan karena ditolak. Hah? Bukan karena ditolak. Bukan, jadi udah saya khitbah, saya mengundurkan diri. Udah ngelamar. Udah saya khitbah sendiri, tapi pribadi saya menyampaikan niat baik saya untuk menikah. Tapi saya temuin lagi kalau diundur lah. Diundur. Tapi itu nikahnya sama beliau itu bukan? Enggak Ustadz, ganti lagi sama yang lain. Iya. Doa ibu ya, ibu iya, pengennya. Iya benar Ustadz. Kata ibu habis kuliah. Lulus kuliah dulu baru nikah, baru ada SIM, surat izin menikah. Ya, SIM. Iya. Jadi nggak bisa dulu tuh. Habis lulus, alhamdulillah ada tabungan nikah itu Ustadz. Wah, saya gelisah sekali. Saya kan dulu sambil nyantri di Darut Tauhid. Jadi kuliah sambil nyantri juga. Allah. Wah, mikir
ini kalau saya mati besok gimana nih, duit 70 juta terhisap saya nih. Masya Allah. Terus Itu nabung sendiri 70 juta? iya, saya jualan online Ustadz, jualan online buku-buku wirausaha, tapi yang tidak dijual di toko buku gitu. Jual di Hebat ya. pameran-pameran. Kuliah bisa Nabung sambil 70 juta. nabung dapat 70 juta, keren loh. Masya Allah. Emang berarti emang ada minat, ada bakat ya. Ya, alhamdulillah Ustadz. Lanjut terus. Terus dari kegelisahan itu saya niat untuk bikin rumah singgah. Saya telepon orang tua dulu, Ustadz. Minta izin. Minta izin, Bunda, ada utang nggak? Kalau ada utang, ini abang ada duit ya kan, untuk melunasi. Alhamdulillah Bunda nggak ada utang waktu itu. Abang mau bikin rumah singgah. Apa itu rumah singgah? Saya bilang. Kata Bunda nanya, ini rumah singgahnya unik. Bukan rumah singgah anak jalanan, tapi rumah singgah para pejuang kesembuhan. Ada anak-anak kanker dan lain-lain. Doain. Sebutannya bagus loh, pejuang kesembuhan. Keren ya. Sebutannya bukan yang sakit ya. Enggak, pejuang dia. Pejuang kesembuhan. Pejuang kesembuhan. Allahu Akbar. Dari sebutan aja udah beda tuh, betul loh. Betul loh. Betul loh. Iya. Kita kalau nyebut TKW itu agak kurang gimana gitu ya. Tapi ketika nyebutnya pejuang devisa, wah kan jadi terhormat ya. Iya. Ya, seorang ayah ketika kita nyebutnya buruh pabrik, agak gimana Pejuang gitu. nafkah. Nah, tapi ketika disebut pejuang nafkah, Masya Allah. Pejuang keluarga. nah, ketika disebut jomblo, agak gimana gitu ya. Tapi ketika disebut pejuang kesucian, wah. Susahnya. Jadi lanjut, udah Bismillah, udah dapat izin dari Bunda. Sedekain lah Ustadz. Nggak 70-70-nya? Iya, saya sewa rumah aja udah habis separohnya ya. Ngisi barang itu mau kasur, lemari, sembako dan lain-lain, kendaraan. Hebat ya. Untuk diwakafin semua. Orang biasanya mikirnya kan opportunity buat usaha kan. Iya. Oh ini banyak yang keleleran, oh kalau kita bikin kos-kosan murah mungkin asik nih gitu. Ente enggak ya, mikirnya gratis ya. Ya karena itu Ustadz, kegelisahan saya. Andaikan saya di posisi pasien Hebat, itu, hebat loh. bagaimana rasanya. Makanya di situ saya Bismillah, saya sewa rumah, saya urus, menjelaskan ke lingkungan bahwa ini aman untuk lingkungan sekitar, dan alhamdulillah lingkungan mendukung. Dan 2016 bulan Oktober kita buka pertama 10 pasien Ustadz. 10 pasien, dan sekarang alhamdulillah kita mendampingi 250 pasien lebih. Allahu Akbar. Semua gratis, semua alhamdulillah. Semua gratis, makan gratis, tempat tinggal gratis, alat bantu kesehatan gratis yang nggak di cover BPJS. Obat-obat yang nggak di cover BPJS gratis. Ambulan gratis. Ada ambulan juga? Alhamdulillah. Kata itu, wah kalau mau diceritain panjang Ustadz, kenapa itu bisa ada ambulan. Pas tahun 2018, kurang lebih 2018 tuh saya di rumah singgah itu, saya pagi-pagi lagi ada di rumah singgah. Terus ada pasien kita ngedrop Ustadz, tiba-tiba ibunya di rumah sakit lagi antri nomor antrian di poli. Daftar orang tuanya itu. Terus anak itu drop Ustadz, kejang-kejang. Saya mencari ambulan pinjaman yang gratis. Saya muter, alhamdulillah menurut saya itu cepat, 5 menit. Saya udah dapat dan saya langsung nyetirin ke IGD waktu itu. Dan di IGD telat. Andaikan pas saat itu saya ada ambulan, saya langsung berangkat Ustadz. Kayak kedelai 10 menit, 15 menit. Meninggal anaknya? Di IGD meninggal. Di situlah pukulan buat saya harus pengambulan. Saya harus pengambulan, ya kan. Saya mau maksimal membantu mereka gitu. Dan kita wakaf Ustadz pakai kupon. Dari 10.000 sampai ada yang puluhan juta orang yang wakaf, alhamdulillah terkumpul. Dan sampai saat ini ambulan sekarang juga posisinya di Jakarta lagi nganterin pasien. Jadi tiap hari roda-rodanya berputar terus. Ngantar ke Jawa Tengah, paling jauh sampai Jawa Tengah kemarin ngantar pasien. Jadi semua pasien itu nggak hanya diantar ke rumah sakit Ustadz, ke daerah-daerah asal juga. Misalnya dia pulang, di Indramayu dianterin, ke Cirebon dianterin gitu Ustadz. Dan ada tenaga medis yang ikut dengan Afin sekarang? Oh,
tenaga medis nggak ada Ustadz. Jadi kenapa rumah singgah itu dekat dengan rumah sakit? Jadi kalau ada yang urgent, darurat yang tidak bisa ditangani teman-teman, itu langsung kita bawa ke rumah sakit Ustadz.